Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Sudin dari kelas Tadris Bahasa Inggris 2E. Kali ini saya akan mempresentasikan filsafat pendidikan Islam, bab Tuhan dalam filsafat pendidikan Islam melalui media PPT integratif. Jadi di sini ada 7 poin penting, yaitu pertama petunjuk, kompetensi atau tujuan, materi, contoh, evaluasi, kuis, dan rangkuman. Kita akan ke petunjuk terlebih dahulu. Kita klik. Nah, jadi ini ada 3 ikon penting yang akan ada di PPT ini. Yang pertama adalah tanda panah ke kanan berwarna biru yang khususnya untuk slide selanjutnya. Tanda panah kiri berwarna merah yaitu slide sebelumnya, dan gambar rumah seperti ini. Yang mana itu adalah kembali ke menu awal tadi yang ada 7 poin penting tadi. Kita akan kembali lagi. Kemudian kita ke kompetensi atau tujuan dari presentasi ini. Kompetensi dan tujuan yang pertama adalah memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip utama filsafat pendidikan Islam, mengenali tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir penting dalam sejarah filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap dalam memahami persoalan-persoalan pendidikan dan mencari solusinya berdasarkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Dan yang ketiga, memahami hubungan antara pendidikan, moralitas, dan spiritualitas dalam Islam. Kita akan kembali lagi ke menu awal. Kita selanjutnya akan ke materi. Oke, saya akan menjelaskan tadi yaitu bab Tuhan dalam filsafat pendidikan Islam. Tapi sebelum itu akan saya terangkan apa itu filsafat pendidikan Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam, serta metodologi dan implementasinya dalam praktek pendidikan. Berikut adalah beberapa pengertian filsafat pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Fathur Rahman Al-Azami. Menurut beliau, filsafat pendidikan Islam adalah disiplin ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar, konsep, tujuan, dan metodologi pendidikan dalam Islam. Yang kedua, Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut beliau, filsafat pendidikan Islam adalah suatu pengetahuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, serta menghubungkannya dengan ajaran Islam. Next, yang ketiga dari Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Menurut beliau, filsafat pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang membahas tentang esensi pendidikan dalam Islam, tujuan pendidikan, serta metode dan prinsip-prinsip yang harus diaplikasikan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, dari Profesor Dr. Hasan Langgulung. Menurut beliau, filsafat pendidikan Islam adalah suatu pemikiran yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh dengan mengutamakan pengembangan aspek spiritual dan moral. Dari keempat tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat, tujuan, metodologi, dan implementasi pendidikan Islam dalam praktek, serta mempertimbangkan aspek spiritual dan moral dalam pengembangan potensi manusia secara utuh. Kemudian kita ke babnya, yaitu Tuhan dalam filsafat pendidikan Islam. Sebab pertama yaitu Tuhan dalam Islam. Tuhan dalam agama Islam kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap sebagai satu-satunya zat yang benar-benar mempunyai kekuasaan dan kendali mutlak atas segala sesuatu. Allah dipercayai sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk kita, manusia. Allah juga dipercayai sebagai pemberi kehidupan, pemberi petunjuk dan hukum yang harus diikuti oleh seluruh manusia, tanpa terkecuali, serta sebagai hakim yang akan memutuskan nasib kita di akhirat nanti. Konsep tentang Tuhan dalam Islam ditemukan dalam kitab suci Al-Quran yang diyakini sebagai firman langsung dari Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah digambarkan sebagai satu-satunya zat yang layak disembah dan dipuja, serta memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dalam ibadah Islam, umat muslim beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, dan mereka meyakini bahwa Allah itu satu dan tidak berbilang atau beranak. Kemudian sebab yang kedua yaitu eksistensi Tuhan dalam Islam. Dalam Islam, eksistensi Allah sendiri sangat penting dan menjadi dasar dari keyakinan dan praktik keagamaan. Konsep Tuhan dalam Islam adalah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kuasa tertinggi dan kuasa penuh atas alam semesta dan kehidupan manusia. Keyakinan akan eksistensi Tuhan menjadi dasar dari segala keyakinan dan praktik keagamaan, serta menjadi dasar dari etika Islam. Dalam Islam, Allah dianggap sebagai pencipta segala sesuatu, pemberi kehidupan, maha pengasih, dan maha penyayang. Nah, eksistensi Allah itu dinyatakan dalam syahadat. Salah satu kalimatnya adalah kita meyakini secara hati
maupun secara lisan bahwa Allah sebagai satunya Tuhan. Dan jasanya adalah kita tahu mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Konsep ini dikenal sebagai tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar dan layak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang terakhir atau yang ketiga, yaitu Tuhan dalam filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menempatkan konsep Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan, kekuatan moral, dan nilai-nilai mutlak dalam kehidupan. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan manusia yang memiliki karakter moral dan etika yang baik, serta untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan keselamatan di akhirat. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh tentang agama dan mengajarkan cara hidup sesuai dengan nilai-nilai agama tersebut. Dalam filsafat pendidikan Islam, Tuhan dipandang sebagai pemberi hikmah dan pengetahuan yang tidak terhingga. Manusia diajak untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya dengan mengamati dan mempelajari ciptaan Tuhan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membangun manusia yang beradab, bertakwa, dan berkontribusi positif bagi kebaikan masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Kita kembali ke menu awal. Kemudian kita akan ke contoh. Ini. Dalam filsafat pendidikan Islam, Tuhan memiliki peran penting sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala ilmu dan kebijaksanaan. Beberapa contoh peran Tuhan dalam filsafat pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber ilmu pengetahuan. Dalam Islam, Tuhan adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Manusia diajarkan untuk mengamati alam dan mempelajari segala yang diciptakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk memahami kebesarannya dan mendapatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah motivasi untuk belajar. Tuhan memberikan motivasi bagi manusia untuk belajar dan mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Manusia diajarkan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga, pencipta potensi manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pendidikan di dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia tersebut sehingga mereka dapat mencapai ketinggian spiritual dan intelektual. Yang keempat, memotivasi untuk kebaikan. Dalam Islam, Tuhan merupakan sumber dari segala kebaikan. Oleh karena itu, pendidikan di dalam Islam bertujuan untuk memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat yang baik untuk sesama. Yang kelima, yaitu yang terakhir, tujuan akhir pendidikan. Tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah untuk mencapai keridhaan Tuhan. Pendidikan di dalam Islam diarahkan untuk menciptakan manusia yang memiliki karakter yang baik dan takwa kepada Tuhan, sehingga mereka dapat hidup dengan sejahtera dan membawa manfaat bagi masyarakat. Kita kembali ke menu awal. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Jadi sedikit evaluasi ya. Islam adalah agama yang menempatkan penekanan yang besar pada konsep ketuhanan yang dipercaya sebagai Allah Subhanahu wa taala, yang dipercaya sebagai zat tertinggi dan mengendalikan segala sesuatu di alam semesta. Umat muslim meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, serta memberikan petunjuk dan hukum yang harus diikuti oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Eksistensi Tuhan merupakan keyakinan mendasar dalam Islam dan menjadi dasar dari semua keyakinan dan praktik keagamaan, serta fondasi dari etika Islam. Filsafat pendidikan Islam menempatkan Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan, kekuatan moral, dan nilai-nilai mutlak dalam kehidupan, dengan tujuan untuk mengembangkan individu dengan karakter moral yang baik serta mencapai kebahagiaan spiritual dan keselamatan di akhirat. Oke, yang keenam adalah kuis. Di kuis ini ada 5 pertanyaan yang dapat dijawab. Oke. Apa yang dipercaya oleh umat muslim tentang Allah? Ada 3. Ya, jawabannya adalah B. Allah adalah pengendali segala sesuatu di alam semesta. Kita pilih B. Ya, akan muncul emoji ini, Picardia, memberi jempol. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi dasar dari semua keyakinan dan praktik keagamaan Islam? Eksistensi Tuhan, praktik salat 5 waktu, menjaga kebersihan. Ya, jawabannya adalah A. Eksistensi Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi sumber kebijaksanaan, kekuatan moral, dan nilai-nilai mutlak dalam kehidupan dalam filosofi pendidikan Islam? A. Uang. B. Karakter moral yang baik. C. Kekuasaan politik. Apakah uang? Salah. Picardianya ikut sedih. Oke, jadi jawabannya adalah B. Karakter moral yang baik. Ikut senang lagi. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, apa tujuan dari pengembangan individu dengan karakter moral yang baik dalam Islam? A. Untuk mencapai kesuksesan material di dunia. B. Untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan keselamatan di akhirat. C. Untuk memperkayaan. Itu B jawabannya.
Nah, ini yang terakhir. Apa yang menjadi fondasi dari etika Islam? A. Eksistensi Tuhan, B. Pendidikan formal, atau C. Budaya lokal? Sudah pasti jawabannya A ya. Nah, kita kembali ke menu awal. Dan yang terakhir kita akan ke rangkuman singkat. Dalam Islam, Tuhan dianggap sebagai satu-satunya entitas atau zat yang memiliki kekuasaan dan kontrol mutlak atas segala sesuatu. Umat Muslim meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk kita para manusia, serta sebagai pemberi kehidupan, petunjuk, dan hukum yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Dalam ibadah Islam, kita hanya menyembah Allah dan tidak yang lainnya. Dan umat Muslim meyakini bahwa Allah tidak beranak, lagi pula diperanakan. Konsep Tuhan menjadi pusat keyakinan dan praktik keagamaan Islam, serta menjadi dasar etika dan filsafat pendidikan Islam yang bertujuan untuk menciptakan individu yang bermoral, berkontribusi positif bagi masyarakat, dan mencapai kebahagiaan spiritual dan keselamatan di akhirat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi email atau nomor ini. Oke, mohon maaf jika ada sepatah kata yang salah, kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.